Selamat pagi semua, shalom. Damai di hati. Selamat hari Pentakosta semuanya. Ya. Selamat hari ke-50 sesudah Paskah. Hari ini kita senang sekali berjumpa dalam persekutuan di hari Pentakosta pertama. Ya. Sebagai satu persekutuan umat Tuhan yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan dalam hidup, yang sungguh-sungguh mau beribadah kepadanya. Di hari Pentakosta ini juga, sebagai gereja Tuhan dalam gereja masing-masing binasa, kita berada pada sebuah perayaan hari persatuan pria Bapa. Ya, yang tidak bilang ini. Karena kalau persatuan berkebun itu ada di hari kenaikan, ya kan? Ini hari. Dan oleh karena itu hari ini juga kita akan bersama-sama dengan pihak Bapak untuk memutus mereka dalam khusus salantannya atau ini kita tahu ya, yang akan mengikuti sebuah kompetisi lomba vokal di Tomohon tanggal 10. Mereka itu adalah duta-duta kita, utusan-utusan Tuhan yang ada di jemaat Rosina untuk pergi masuk dalam sebuah arena lomba, menyampaikan persembahan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Mereka pergi, tidak sekedar pergi, tetapi mereka mau menyatakan tentang cinta kasih Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan semua orang melalui puji-pujian yang telah dipersiapkan. Mari kita semua mendukung bapak-bapak kita ya, yang akan diutus di depan. Semoga mereka tetap selalu ada dalam penguasaan cinta kasih Tuhan yang terus luar biasa dalam hidup mereka. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta sebagai wujud daripada cinta kasih Tuhan dalam rangka mau menyatakan janji Yesus ketika dia naik ke surga, bahwa dia akan mengirimkan kepada kamu roh penghibur, roh yang menguatkan, roh yang membangkitkan semangat, roh yang membawa kehidupan umat manusia untuk terus berjuang di dunia ini berdasarkan cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, melalui persekutuan ini kita diperhadapkan dengan sebuah perenungan pada saat ini tentang bagaimana Yesus dalam hubungannya mengutus murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang Israel. Pengutusan ini sebetulnya dalam hubungan dengan di mana pada ketuhanan Roh Kudus Allah di dalam Yesus Kristus sedang mengangkat citra kehidupan orang-orang percaya, sehingga mereka disebut sebagai eklesia, mereka disebut sebagai gereja yang berdiri oleh karena Roh Kudus. Gereja ada di dunia ini bukan karena manusianya, tetapi karena Tuhan, karena Roh Kudus yang mengerjakan setiap pekerjaan untuk keselamatan bagi orang, bagi semua orang. Injil yang adalah Evangelion, berita sukacita, berita kedamaian, berita keselamatan, itu harus disebarkan, harus diwartakan, harus disampaikan kepada semua orang, kepada dunia ini. Seperti yang diminta oleh Yesus melalui Roh Kudus, pergilah
kuasanya sampai ke ujung-ujung bumi. Dan buah daripada pemberitaan Injil itu, penyebaran Injil itu adalah kita ini adalah orang-orang percaya yang hidup sekarang. Saya yakin bahwa kita semua yang ada di sini adalah bagian daripada kegerakan daripada kuasa Roh Kudus yang tercurah atas kehidupan kita semua orang percaya. Amin. Kalau kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus, maka hidup kita ini akan gersang adanya. Hidup kita ini bagaikan orang mati, tidak ada roh yang menggerakkan. Roh dari Allah yang kita pahami daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu adalah Allah yang satu, tiga yang besar. Kita mengambil kepercayaan itu, tetapi bukan berarti kita mengambil banyak Allah. Enggak. Allah itu adalah satu, dan satu. Jangan kita terkesima kita bilang Allah Bapa, Anak, Kudus. Memangnya Tuhan Allah itu anak, kan? Dengan ucapan-ucapan yang sinis. Memangnya Allah itu anak, dan kita memahami semua gagasan-gagasan itu dari dalam Alkitab berbicara tentang Allah Bapa yang menciptakan isi dunia ini, Allah Anak yang diutus ke dalam dunia, Allah Roh Kudus Dia yang membangkitkan dan menghidupkan kita semua, yang menguatkan kita semua. Tetapi Allah inilah yang telah menciptakan kita manusia. Melalui persekutuan kita pada saat ini, kita dibentar dalam rangka mau menghayati tentang bagaimana gereja itu yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan misi, menyampaikan misinya. Misi gereja di mana apa yang disebut oleh bapak-bapak gereja kita dalam bahasa Latin dengan kalimat yang berkata Ecclesia Reformata Semper Reformanda, di mana gereja yang dibaharui dan terus-menerus membaharui dirinya, terus-menerus membaharui diri dalam tuntunan firman Tuhan, di mana landasan daripada gereja yang terus-menerus membaharui dirinya itu adalah berita firman Tuhan yang ada pada kita ini, yang tertulis di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini landasan kita, landasan iman percaya orang percaya dalam rangka gereja yang dibaharui dan yang terus-menerus membaharui dirinya. Nah, dalam hubungan dengan bagaimana sifat gereja yang membaharui hidup ini secara terus-menerus, maka di sanalah apa yang dikatakan dengan hubungan bagaimana gereja terus-menerus memproklamasikan tentang karya-karya Allah dalam hidup kita. Nah, karya-karya hidup, karya Allah dalam Yesus Kristus yang harus terus diproklamasikan itu akan nampak dalam tugas-tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh gereja, oleh kita semua. Melalui apa? Melalui khotbah-khotbah seperti di sini. Khotbah bukan cuma di atas mimbar ini. Melalui khotbah-khotbah di kolom, di PLK, ya, melalui katekisasi, melalui penggembalaan, melalui pastoral, percakapan-percakapan, pembinaan-pembinaan, melalui pengajaran-pengajaran, melalui peneguhan-peneguhan dan pengutusan-pengutusan. Ketika kita menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan, di sana ada proklamasi Allah. Allah menyatakan kuasa kasih-Nya bagi semua orang yang percaya bahwa Allah telah mengasihi kita lebih dahulu dan kita pada status kasih itu. Itulah proklamasi
Allah tetap selalu kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Setelah dia melakukan itu, maka manusia melakukan demonstrasi, mendemonstrasikan kasih Allah itu melalui apa? Melalui pengorbanan. Pengorbanan yang sudah dahulu dilakukan oleh Yesus pada kita semua. Ketika dia mengorbankan diri, dan itu akan nampak melalui mana? Melalui pendidikan, melalui kesehatan. Pendidikan tanpa kesehatan kita tidak akan jadi utuh manusia secara utuh juga ya. Harus ada kesehatan sehat. Pendidikan yang kita lakukan mulai dari pendidikan informal, formal dan non formal. Lakukan itu. Kita semua ada saat ini kan kita mengenyam pendidikan, bukan? Pendidikan apa saja? Supaya secara terus-menerus kita dikaruniakan pengetahuan yang benar dan bermacam-macam pengertian. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam jemaat di pasal 1. Supaya kamu mendapatkan menerima karunia pengetahuan yang benar dan bermacam-macam pengertian. Supaya kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan kita melakukan apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Kita juga dalam mendemonstrasi kasih Allah melalui pengembangan ekonomi, usaha-usaha produktif yang dapat membangun kesejahteraan hidup bersama. Kita lakukan itu. Juga sebagai gereja dalam rangka pengembangan gereja yang ramah anak. Anak-anak kita perlu diberi perlindungan. Anak-anak, jangan terjadi eksploitasi terhadap anak-anak kita sehingga berbagai kejahatan berlaku dalam kehidupan mereka. Karena ada eksploitasi, maka anak-anak kita menjadi korban seks, ataupun mereka jadi korban eksploitasi karena trafficking dan sebagainya. Gereja dalam mendemonstrasikan tentang Allah, kasih Allah itu dalam memberitakan Injil supaya anak-anak kita benar-benar dibaharui, mereka terus-menerus dilengkapi dengan pengetahuan yang benar, dengan berbagai aspek dalam kehidupan mereka, termasuk psikomotorik, termasuk afektif, psikomotorik, dan termasuk bagaimana budi pekerti mereka. Banyak domain yang perlu dilakukan dalam kehidupan mereka supaya anak-anak kita boleh menjadi anak-anak yang memiliki masa depan. Karena anak-anak kita itu adalah gereja masa depan, keluarga masa depan, dan mereka yang akan menjadi tulang punggung bagi negara, bangsa dan negara dan gereja. Dan karena itu gereja harus memberikan perhatian kepada mereka. Ketika kita melakukan itu, maka kita harus melihat apa yang menjadi bagian hidup kita, terutama seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus dalam hubungan dengan berita firman Tuhan pada hari ini. Di minggu ini kita akan merenungkan bagaimana tugas yang dipercayakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, termasuk pada kita semua sebagai orang-orang percaya. Bagian Matius pasal 10. Kita lihat saudara-saudara. Perikop yang kita baca itu tidak terlepas dengan perikop sebelumnya yang berbicara tentang pengutusan Yesus terhadap murid-muridnya untuk apa? Untuk pergi memberitakan Injil kepada semua orang yang berada, ya, khususnya bagi orang-orang Israel, bukan kepada bangsa. Kalian ya, bagian ini masih diberitakan kepada bangsa sendiri, kepada bangsa Israel, seperti yang dikatakan tadi di dalam, kalau kita baca pada ayat yang kelima, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi Yesus mengutus murid-muridnya untuk pertama kali ini kepada orang Israel, belum kepada bangsa lain.
Kedua murid ini diberi tugas dipercaya untuk pergi memberitakan Injil. Karena itu juga orang sebagai gereja Tuhan memang punya tugas untuk memberitakan Injil. Punya tugas untuk memberitakan Injil. Kalau gereja tidak memberitakan Injil, itu bukan gereja. Ya. Tugas-tugas memberitakan Injil gereja baik secara dalam maupun secara luar. Kalau secara dalam, gereja hendak memperbaiki segi-segi kehidupan umat gereja Tuhan dengan firman Tuhan dan Injil yang ada yang diberitakan supaya gereja Tuhan semakin hari semakin kuat, semakin kokoh. Walaupun diterpa oleh badai, diterpa oleh begitu banyaknya tantangan dunia di sekitar kita, gereja kita kuat, kan? Orang sebagai gereja adalah gereja yang kelihatan, gereja tidak kelihatan, gereja tidak kelihatan dalam tubuh Kristus Yesus sendiri, ya, yang melakukan akan segala sesuatu yang menurut kuasanya pada kita manusia. Tapi gereja yang dikatakan adalah gereja sebagai orangnya, sebagai institusi, lembaga, sebagai bagian daripada integral gereja kita, gereja masih dasar. Ini gereja yang dijaga, gereja yang hidup terus, gereja yang dijaga dan terus-terus memberitakan kabar baik, termasuk orang. Dan Tuhan mengutus untuk memberitakan Injil, sama seperti murid-muridnya. Kedua belas murid itu termasuk yang mengkhianati Yesus, sudah tahu. Yang itu Kristus, yaitu Yudas. Kalau kita baca pada Korintus sebelum itu, Yudas tidak lulus. Dan kalau kita baca terus dalam hasil yang telah mereka lakukan dan mereka datang laporkan kepada Yesus tentang hasil itu, begitu banyak orang yang dapat disebutkan, begitu banyak orang yang percaya, dan begitu banyak orang yang percaya pada pemberitaan itu. Tetapi akan dikatakan oleh Yesus, ya, dia bilang, pergilah kamu, karena kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, lahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Itu tugas yang harus mereka lakukan. Dan Tuhan bilang, kuasa itu telah diberikan secara cuma-cuma, yang tidak ada beli. Itu kuasa itu memang diberikan secara gratis. Kuasa itu tidak perlu dibeli, tidak boleh beli dengan uang yang banyak sekalipun. Karena kuasa itu diberikan secara cuma-cuma kepada orang-orang yang berkenan oleh Allah untuk memberikannya, supaya mereka tidak salah menggunakan kuasa itu. Mereka pergi. Ketika mereka pergi, Yesus bilang apa? Wah, tidak usah bawa perbekalan apapun, termasuk apa? Tidak usah bawa emas, tidak usah bawa perak, tidak usah bawa tembaga dan ikat pinggang. Tidak usah bawa bekal dalam perjalanan. Tidak usah bawa baju, kasut, tongkat. Sebab apa dibilang? Seorang pekerja patut mendapat upah. Ini Yesus utus mereka untuk pergi. Yesus utus untuk mereka pergi memberitakan tanpa membawa apa-apa. Nah, hati dan apa? Tidak usah khawatir. Yesus. Dan ketika mereka pergi, Yesus pesan kepada mereka, lihatlah aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Bagaimana itu domba? Bagaimana itu serigala? Kan Yesus ini sebagai bahasa metafora bagi apa yang diucapkan oleh Yesus. Ada domba, ada serigala, ada ular, ada merpati. Kan? Kalau domba dikiaskan sebagai hewan yang taat, yang lembut, hewan yang dengar-dengaran, yang mudah diajak, ya, dibimbing. Itu domba. Aku mengutus engkau, kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Serigala apa itu?
adalah hewan yang ganas di padang. Sama saja yang dia lihat lawannya, dia pasti akan tangkap, terkam, dia akan keroyok, gitu. Itu serigala. Sedangkan anjing saja, atau orang hewan kan kalau serigala sama dengan anjing itu di anjing hutan. Anjing di rumah saja kalau dengan galak tuh. Apalagi kalau dia udah yang jalan-jalan sudah kaki. Ini kalau sembilan tidak masalah. Tapi ini memang binatang yang begitu ganas. Yesus bilang, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Domba mau pergi masuk di serigala ke tanpa bagaimana keadaan? Masuk saja sudah semua keroyok padanya. Seperti itu murid-murid Yesus akan diutus di sana. Tapi saudara, Yesus bilang tidak usah khawatir, jadilah seperti ular. Ular yang cerdik, bukan picik dan licik. Disampaikan di sini bukan picik, bukan licik, tapi cerdik. Cerdik itu pakai otak, pinter, cerdik, cerdia. Akhirnya harus menggunakan akal juga. Tuhan sudah kasih pada manusia akal. Tulus seperti merpati. Orang yang kalau berbohongan itu kan belum merpati kan. Kalau dia ada sepasang jantan dan betina, orang itu dua-dua sampai mati. Jangan betina begitu orang yang nggak mau balai lain, nggak mau balai lain. Kalau betina sudah menyerang, dibantu oleh jantan. Setelah menetas, itu anak bukan cuma itu betina itu dan tanda-tanda kasih makan apa itu anak, tetapi juga jantan kasih bantu induknya apa berpah. Sedangkan burung pipit saya di sarang ketika sudah ada burung anaknya, bukan cuma induknya yang kasih makan, tapi jantannya juga, dan ada banyak beberapa burung yang kasih makan itu anak. Begitu. Nah, simbol daripada ketulusan seorang penginjil, dia harus tulus, jujur, integritasnya harus. So itu nggak perlu takut kalau dia diutus untuk pergi, walaupun pergi di tengah serigala. Kenapa serigala? Sedangkan Yesus bilang mereka diutus di tengah-tengah bangsa Israel sendiri. Apa Israel serigala? Itu sebagai metafora, karena orang-orang Israel itu kan diajarkan dengan Taurat. Hukum Taurat adalah hukum positif bagi bangsa Israel. Kalau tidak sesuai dengan hukum Taurat, mereka akan menghukum sesuai dengan hukum Taurat. Dan itu dianggap sebagai orang-orang yang hadir di situ adalah serigala yang harus pergi dihidupkan dengan berita Injil supaya mereka diselamatkan. Dan ini tantangan gereja, tantangan murid Yesus untuk pergi memberitakan. Oleh karena itu, dalam memberitakan Injil harus perlu diperlengkapi dengan berbagai perlengkapan dalam kehidupan seorang penginjil. Supaya dia apa? Dia pakai seperti itu untuk waspada kepada semua orang. Dia harus waspada. Siapapun harus waspada. Waspada atau berjaga berjaga-jaga. Waspada memberitakan Injil. Sebab dia serta-merta Injil diberitakan orang langsung terima. Kadang banyak pertentangan, kenapa begitu? Memangnya siapa Yesus? Memangnya siapa dia? Tapi apa yang Yesus bilang? Bahwa sebelum kamu sampai kepada orang-orang Israel di semua penjuru, ingat bahwa anak manusia itu sudah terlebih dahulu datang. Itulah sebabnya mereka tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena itu
tidak perlu khawatir, jangan dalam bukan secara kebablasan kita mau pergi. Harus secara teratur, harus direncanakan. Ketika pergi memberitakan Injil, di situ apa sebenarnya? Bagaimana orang-orangnya, budayanya, bagaimana supaya Injil itu bisa diterima? Seperti yang dilakukan oleh para penginjil yang datang di Minasa kan? Ketika mereka datang, mereka pelajari dulu budaya yang Minasa, dan akhirnya ketika mereka beritakan Injil, begitu cepat Injil diberitakan diterima di tanah Minasa. Orang-orang yang datang dari negara-negara yang makmur seperti Hindia dan swasta, dan mereka tinggalkan negara dengan industri mereka, negara yang kaya. Tetapi ketika datang, orang yang tak balik lagi, orang tak balik karena tak ada duit, tapi mereka mau mengaktifkan diri sampai mati di tanah Minasa. Saudara yang datang dari utara setelah mendengar berita ini, orang-orang Minasa termasuk dalam hal ini gereja masih di Minasa begitu cepat bertumbuh karena Injil itu memang benar-benar disemaikan dan bertumbuh subur di tengah-tengah tanah ini yang subur. Tanah kita ini yang subur, tanah Minasa tanah Sulawesi Utara subur. Dan karena itu Injil subur dan benar-benar diterima. Dan itu sudah dimulai dari para murid-murid Yesus memberitakan Injil. Walaupun ini diberitakan kepada orang Israel, tapi itu sudah disampaikan setelah Yesus naik dan Roh Kudus datang. Kamu harus pergi sampai ke pelosok-pelosok penjuru dunia, sampai pada kita semua. Memberitakan Injil tidak gampang dan penuh dengan resiko-resiko. Karena itu judul atau dari tema dalam perenungan kita dalam khotbah-khotbah yang akan disampaikan kepada kita semua itu berbicara bagaimana firman Tuhan ini direnungkan bagi kita semua, di mana minggu ini kita merenungkan bagian yang diberi tema tentang risiko memberitakan Injil. Berberitakanlah Injil dengan segala risiko. Risiko, baik risiko. Risikonya apa? Ya, bahwa mereka akan ditangkap, mereka akan diserahkan kepada majelis-majelis agama, akan dihakimi. Ya, buktinya perkembangan orang Kristen setelah Yesus naik, setelah abad-abad pertama, orang-orang Kristen dibantai, banyak yang mati, banyak juga yang tetap. Ada daripada kita mati, sudahlah, tidak usah percaya pada Yesus. Ada, dan yang gampang, saudara. Mungkin saja kalau kita diutus, pasti saya. Karena itu ada program untuk gereja untuk wilayah Kalimantan Utara 3 bagi seluruh pelayan khusus tanggal 26 orang pertama kali para penatua akan berganti mimbar, tukar mimbar kolom di semua jemaat yang ada di wilayah Kalimantan Utara 3. Jadi penatua yang ada di Torsina akan keluar ke jemaat Torsina dan pergi ke kolom-kolom di luar Torsina, dan yang akan datang di sini penatua yang di luar Torsina mendatangkan yang di sini. Itu mekanisme dalam rangka juga mengatur supaya ada penginjilan yang secara terus-menerus berlangsung dalam kehidupan kita. Itu tapi tidak sepakokan para penatua kan sama, orang menghadapi orang di kolom, orang tinggi di kolom lain, orang memberitakan Injil juga kepada mereka. Yang penting mau dipersiapkan dulu untuk penatua. Sudah penatua, dia yang berakhir mau diutus lagi ke sana. Jangan ragu yang berakhir. Mau diutus lagi. Jadi saat mana yang terjadi untuk
tanggal 25, 26 bulan ini itu dia akan tinggal di kolong dan penatua bukan keluar dulu. Mau pergi memberitakan Injil lagi di kolong-kolong belakang. Tadi itu begitu. Kita sama Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya itu harus implementasikan di sini. Karena bulan ini juga merupakan bulan syukur kami, bulan hari dan tahun ke 191 perkabaran Injil dan pendidikan Kristen. Bersama-sama. Jangan takut, sama seperti murid-muridnya. Yesus bilang kamu tidak perlu takut, karena apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan itu nanti akan dikatakan oleh Bapakku sendiri. Bapakmu sendiri akan mengatakannya melalui kamu. Walaupun memang hasil daripada pemberitaan itu begitu banyak orang yang dikatakan oleh Yesus, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan berontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Itu jangan orang salah tafsir Bapak Ibu. Jangan nanti kita jadi anarkis, jadi ya berpikir Yesus sudah bilang begitu, anak-anak itu sudah jadi begitu dari orang. Kan itu konsekuensi daripada berita Injil. Orang-orang yang tidak mau menerima Injil itu, mereka akan hidup dalam kejahatan. Tapi yang menerima, mereka akan hidup dalam kebahagiaan. Mereka akan bertobat dan tidak akan begitu itu. Iya toh, yang Tuhan Yesus bilang ini itu akibat daripada orang-orang yang tidak akan menerima Yesus dalam kehidupan mereka. Jangan heran kalau dalam kehidupan keluarga kita ada banyak yang berantem. Kenapa? Karena gagal fokus. Fokus mereka cuma apa? Menyangkut materi, apa yang mau dimakan, apa yang mau diminum, mau dipakai hari-hari. Tidak fokus kepada Yesus. Kalau orang fokus kepada Yesus, maka dia punya hati yang gembira. Nah, kalau punya hati yang gembira, apapun dalam kehidupan kita, persoalan apapun tidak akan bisa berkembang. Karena punya hati gembira, toh? Hati yang gembira adalah obat gembira yang tidak perlu ada pertentangan di dalamnya. Bapak, ibu, anak-anak hidup rukun yang tidak saling bertentangan. Cuma nanti akan ada satu masa ketika Antikris datang, orang-orang akan terjadi seperti itu. Bakusannya kita. Tapi kita harus dalam gereja Tuhan. Kita mengajarkan anak-anak kita dengan hal-hal yang baik, supaya mereka tidak saling membenci. Karena perbuatan-perbuatan mereka itu mereka lakukan karena tidak mengenal Yesus dan tidak menerima Yesus, seperti yang dilakukan dalam hal ini. Dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku, nama Tuhan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Berbahagia mereka yang apa? Berbahagia mereka yang bertahan sampai akhir, sampai mana? Karena mereka itu seperti yang dikatakan oleh Wahyu akan menerima mahkota kehidupan yang disediakan oleh Bapa di surga. Itu penting sekali bagi kita. Nah, usah takut. Burung pipit saja dia bilang itu kecil 2 ekor itu, dia tidak akan jatuh ke dalam tanah kalau itu bukan kehendak Tuhan. Rambut yang ada di atas kepala kita saja Tuhan tahu. Karena itu ada perlindungan. Sehelai pun jatuh tanpa izin Tuhan. Rambut di atas kepala kita, apalagi kalau orang sampai 2 kaki itu. Tuhan tahu berapa orang rambut. Tuhan tahu semuanya. Tidak perlu takut terhadap apapun juga. Tetapi dia bilang bahwa orang yang mengaku aku di depan manusia, ya sudah, aku juga akan mengaku dia di hadapan Bapa di surga.
Begitu banyak tugas yang harus dilakukan oleh gereja Tuhan. Di hari Pentakosta ini kita diberikan tanggung jawab untuk pergi memberitakan firman Tuhan. Mulai dari mana saudara? Yaitu mulai dari dalam keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu, mari kita lakukan ini dengan penuh sukacita. Sebagai murid Tuhan yang pergi memberitakan Injil, kita penting sekali untuk menghayati makna dari kasih Tuhan ini, bahwa memang setiap orang yang mau hidup dan beribadah di dalam Kristus Yesus, mereka akan dianiaya janji Tuhan, akan banyak tantangan. Intinya kalau Yesus yakin mau pergi di kolong, kita mau pergi di kolong itu suami, kalau dia bapak di istri sudah cepatnya pergi. Nah, ini tantangan kan? Di suami sebelah sudah cepatnya pergi. Kalau anak-anak lagi lalu mereka dari mama, iya pak sudah ujang lagi kok lagi. Tantangan kan? Nah perlu orang suara pada apa-apa yakin pergilah di sana. Sakit hati itu tantangan. Begitu juga dengan Tuhan kan, semua pergi melayani orang sakit setengah malam. Kalau dia istri, itu suami bilang, kemana lagi? Kamu keluar lagi nak perempuan. Padahal yang menjalankan itu tugas kan, itu tugas pelayanan. Maka katakan kalau di distorsi sana ada bagi kita. Nah ada tuh suami orang tahan-tahan di istri mau keluar malam karena mau pergi melayani. Bahkan keluar malam di mana? Mencari apa? Kata, padahal itu lebih pelayanan. Mau biar saudara lelah, mesti pergi tau. Kalau perempuan-perempuan perkasa dia pergi. Kadang-kadang itu suami, karena itu mana lagi apa kita ini apa? Baca dari itu. Mereka itu kalau di sini lah mereka itu yakin laki-laki itu dengan dua laki-laki itu mungkin pelayanan lagi. Tuh suami atau apa istri yang bukan dia kerjakan dengan Tuhan, yang lebih mana lagi dia sudah jauh, harus semacam-macam cerita tuh, tidak boleh. Kalau Tuhan tahan-tahan baru kita tidak mau memberitakan Injil, mereka pergi juga. Beritakan Injil, memberi kebebasan kepada mereka untuk pergi bekerja, untuk melayani. Begitu tak? Itu tugas yang dilakukan oleh kawan khusus. Begitu juga UPK di kolom melakukan tugas itu, memberitakan Injil dan mereka mengatur jemaat yang ada di kolom, di Kompelka, Semarang. Dan karena itu Tuhan sama-sama lakukan itu sebagai perwujudan daripada ketaatan kepada Tuhan, supaya gereja yang adalah eklesia reformata serta reformata akan terus-menerus dilakukan dalam hidup kita. Gereja yang membaharui, yang terus-menerus membaharui dirinya akan nampak dalam kehidupan di mana kita berada di sini dan di masa-masa yang akan datang. Selamat merayakan hari Pentakosta. Semoga Roh Kudus selalu bertakhta dalam hati kita. Amin. Kalau ada Roh Kudus yang selalu bersemayam dalam kehidupan kita, jangan takut dimanapun kita pergi. Beritakanlah Injil, siap sedialah baik